Pendidikan tuh sebenarnya yang utama sekali adalah menurut saya ya, itu rasa ingin tahu. Ini buku layar terkembang, ini dikarang oleh ini tahun sekian, Nah. karakternya ini dihafal, kemudian jawab yang harus ditanya pada saat ulangan gitu adalah siapa pengarangnya. Internet ini adalah murid-murid ini tidak selalu mendapatkan informasi yang tepat. Oke. Karena hanya sangat bebas kan seperti itu Betul. ya. Tapi kalau dibilang mereka curious ingin tahu sih, yang saya perhatikan memang tambah ingin tahu. Mereka lihat ini, terus mereka follow up lagi, ingin tahu. Itu tuh terjadi. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakalan ngobrol nih sama bintang tamu atau narasumber yang udah kompeten banget dan juga pasti inspiratif sekali. Dan ini karena berkat mereka lah akhirnya donasi dari Sobat YPP dapat tersalurkan dengan baik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum itu aku pengen ingetin ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih sama narasumber kita pada kali ini, aku pengen spill dulu siapakah sosok inspiratif kita pada kali ini. Ini dia. Pandangan ganti menteri sama dengan ganti kurikulum atau ganti aturan jadi semacam stereotip dunia pendidikan di Indonesia. Dampaknya, dunia pendidikan Indonesia jadi seperti kehilangan arah. Para peserta didik dibebani berbagai macam mata pelajaran. Sementara, para pengajar dibebani keharusan mengisi formulir administratif demi mengejar pemenuhan target. Adalah sebuah lembaga Australian Council for Education Research, ACER Indonesia. Salah satu mitra pemerintah Indonesia dalam pengembangan dunia pendidikan Indonesia, khususnya bidang penilaian dan penelitian. Direktur lembaga ini seorang wanita Indonesia yang berpengalaman dalam pelatihan bahasa Inggris dan pendidikan tinggi internasional. Sudah bergabung bersama saya Ibu Mariam Kartika Tresni selaku praktisi pendidikan internasional. Halo Ibu Mariam panggilannya. Betul, selamat pagi. Halo, cantik sekali Ibu. Apa kabar, sehat? Terima kasih kasih. sebelumnya dari sekian banyak kegiatan, pasti ini kan sibuk ya, sudah menyempatkan waktu di sini untuk ngobrol banyak dengan Sobat YPP yang nonton dimanapun berada. Nah, Ibu kan sebagai praktisi pendidikan internasional, udah pasti pintar kayak aku. Siapa yang ketawa? Aku pintar pada masanya, sama pintar, ya gitu deh pokoknya ya. Bu, ini kita pasti ngomongin pendidikan di Indonesia. Ini kayaknya tuh suatu hal yang sebenarnya berat ya pendidikan ngomongin pendidikan gitu. Nah, aku tuh pengen tanya sedikit nih sebelum kita ngobrol banyak. Sebenarnya yang paling penting itu dalam pendidikan tuh apa sih Bu? Apakah menulisnya atau membacanya atau seperti apa sih Bu? Pendidikan. Pendidikan tuh sebenarnya yang utama sekali adalah menurut saya ya, itu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dan motivasi untuk belajar. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bicara semua kayak tadi menulis, membaca, itu kalau tidak punya keinginan untuk mau bisa, nggak mungkin bisa. Nah, ini menarik nih. Aku waktu masih kecil jujur ya, disuruh belajar itu ya harus disuruh, bukan pengen tahu ini tuh kenapa ya gitu. Karena ini kan justru yang menjadi hal penting dalam pendidikan adalah rasa ingin tahunya. Nah, ini kan harus kita tanamkan sejak dini ya Bu ya. Itu bagaimana sih rasanya menanamkan pada anak nih usia dini untuk menggali si rasa ingin tahunya itu sendiri. Jadi belajar tuh ya jangan disuruh gitu. Ya salah satunya adalah pengalaman belajarnya harus baik dari awal. Jadi kalau mereka dari kecil memang belajar terpaksa atau itu terus, nanti sampai besar mungkin mereka merasa terpaksa atau burn out misalnya gitu. Jadi mungkin awalnya adalah is the love of learning. Itu yang harus ditanamkan dulu, the love of learning. Jadi how can they enjoy learning? Jadi kalau misalnya memang belajarnya sudah karena terpaksa disuruh, jadi kedepannya juga tidak akan ada rasa enjoy untuk belajar begitu ya. Oke, ini menarik. Nah, beberapa waktu ini Ibu Mari kan pernah menjadi narasumber di webinar YPP tentang menulis esai, ya kan? Nah, ini gimana nih antusias para peserta ketika mengikuti seminar itu gimana menurut Ibu Mari? Wah, antusiasmenya sih sangat luar biasa ya. Semuanya tuh sangat-sangat ingin tahu, sangat ingin belajar dan seperti itu. Dan
Sebenarnya cukup mengagetkan sih buat saya waktu itu, karena ternyata mereka tuh pertanyaannya banyak sekali. Oh ya. Terus mereka ingin melakukan ini, berbagai hal yang mereka tidak tahu. Tapi yang intinya sih mereka sangat-sangat ingin tahu. Jadi mungkin itu adalah kelompok-kelompok orang yang memang love to learn gitu ya mungkin. Love to learn tuh bahasa bagusnya, orang bahasa gaul kepo kali. Orang yang penasaran gitu kan. Oh, jadi itu tuh antusias mereka tuh luar biasa sekali ya. Nah, ini kan essay itu adalah keterampilan untuk menulis begitu ya. Tapi kan ini kan secara online begitu ya. Betul, nah, ini gimana cara Ibu mengedukasi mereka? Ya, intinya saya pertama saya tanya dulu untuk apa, gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya memang untuk menulis esai ke luar negeri utamanya, itu pastinya saya kasih tips mengenai apa sih yang diekspektasi daripada institusi di luar negeri. Apa ekspektasi dari mungkin kalau mereka belajar di luar negeri seperti apa. Tapi kebanyakan dari mereka itu ingin mendapatkan beasiswa. Jadi motivasinya sudah ada di situ. Mereka ingin ya, namanya juga kan kalau motivasi, kalau beasiswa itu kan kita ini ya menghemat uang kan sebenarnya. Jadi kalau ujungnya seperti itu mungkin motivasinya tinggi. Lebih tinggi benar. Tapi jadi mereka ingin tahu bagaimana nih bisa dapat beasiswa, bagaimana kita diterima di universitas luar negeri seperti itu. Jadi ya itu banyak sekali yang mereka tanyakan. Jadi mereka memang pengen sekolah lagi gitu ya, tapi dengan beasiswa begitu ya tujuannya. Memang tujuan orang-orang kan beda-beda ya Bu ya, tapi rata-rata kemarin antusias dari masyarakat, dari pesertanya adalah untuk itu ya. Nah, ini menurut Bu Mari gitu ya, memang kalau aku pribadi jujur, menulis itu jauh lebih sulit ketika kita berbicara. Kalau aku pribadi, ini bener gak sih secara riset, apakah memang ternyata menulis itu lebih susah dibandingkan kita verbal seperti ini, atau gimana sih Bu? Mungkin karena menulis itu banyak ekspektasinya ya, dan kita mungkin dari kecil di Indonesia, saya juga kurang tahu, mungkin zaman sekarang sudah agak berbeda ya, tergantung sekolahnya. Tapi waktu saya dulu belajar di Indonesia, kita tidak dipush untuk menulis banyak. Jadi saya ingat betul waktu itu di kelas istilahnya sastra, bahasa Indonesia gitu ya. Kita ada sastra-sastra Indonesia, buku-bukunya itu kita tidak diminta baca waktu itu, dan tidak diminta menuliskan esai. Tapi justru saya ingat gurunya menuliskan di papan tulis, ini buku layar terkembang, ini dikarang oleh ini tahun sekian, karakternya ini dihafal. Kemudian jawab yang harus ditanya pada saat ulangan gitu adalah siapa pengarangnya, siapa. Jadi kita tidak terbiasa untuk menulis banyak, walaupun ada pertanyaan mungkin cuma satu paragraf gitu ya. Dibanding dengan waktu saya belajar dengan kurikulum dengan yang lain waktu itu ya. Jadi kita diminta untuk baca buku. Buku itu kemudian banyak sekali pertanyaan, di ujungnya kita harus membuat esai mengenai kenapa bukunya kita sukai misalnya, atau itu. Jadi memang beda saja cara kita belajar dan membiasakan muridnya untuk menulis. Jadi mungkin ada khawatiran untuk menulis. Kalau kita mungkin dari kecil udah biasa menulis, mungkin kita jadi tidak takut menulis ya. Jadi sebenarnya ada manfaatnya juga ketika masih kecil kan. Aku jujur suka curhat Bu di diary gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara untuk bagaimana caranya kita bisa mencintai menulis begitu ya. Betul salah satu. Nah, ini juga menarik. Tadi Bu Mari juga sudah mengatakan bahwa mungkin zaman sekarang mungkin sudah beda-beda gitu kurikulumnya. Tapi kan ada dulu tuh ya pertanyaannya, siapakah pengarang buku ini? Sebenarnya kan itu pertanyaan yang mungkin pertanyaan lebih baik begitu ya. Nah, ini soal yang lagi ramai juga nih. Katanya kalau misalnya pilihan ganda itu bisa dihapuskan kalau kita mengerjakan ulangan begitu ya. Apakah memang lebih baik dengan cara pertanyaan kita menjawab atau pilihan ganda, atau sebenarnya sama aja sih Bu? Sebenarnya pembuatan soal dalam untuk assessment, untuk ujian seperti itu lumayan kompleks. Jadi ada cara-cara pembuatan soal multiple choice atau ABCD itu juga yang baik, itu juga ada. Tapi mungkin yang diperhatikan, yang kita lihat itu kalau kita pakai soal yang essay, mungkin orang harus banyak berpikir dan dipaksa untuk menulis seperti itu. Jadi mungkin tergantung tujuannya. Sebenarnya soal yang
yang multiple choice sama essay belum tentu satu lebih baik dari yang tergantung tujuan. Tergantung tujuan ya. Tujuan. Karena memang kalau misalnya pilihan ganda kan sudah ada ya. Kalau misalnya essay kan mau nggak mau kita harus mikir nih jawabannya apa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu pilihan ganda bisa ya udah yang mana aja gitu kan. Kalau misalnya essay kan nggak bisa gitu, kita isi kosong aja. Oke. Ini Bu, sekarang kan era digital sudah sangat makin canggih begitu kan ya. Nah, itu gimana Ibu melihatnya? Apakah memang dari di Indonesia sendiri begitu secara riset, apakah memang kemampuan anak-anaknya ini akhirnya kemampuan ingin belajar membacanya, menulisnya ini menurun atau justru lebih meningkat? Anak-anak sekarang itu sebenarnya belajarnya banyak sekali. Maksudnya mereka dengan itu rasa ingin tahunya sebenarnya cukup tinggi. Cuma bahayanya dengan internet ini adalah murid-murid ini tidak selalu mendapatkan informasi yang tepat. Oke. Karena hanya sangat bebas kan seperti itu ya. Tapi kalau dibilang mereka curious ingin tahu sih, yang saya perhatikan memang tambah ingin tahu. Mereka lihat ini, terus mereka follow up lagi, ingin tahu. Itu tuh terjadi. Cuma salah satu tantangannya itu adalah mereka tahu dari mana itu informasi yang diterima di dalam media itu benar atau tidak. Nah ini yang menentukan siapa. Kalau itu saja yang mereka lihat di YouTube itu dia anggap benar, ternyata tidak. Itu tandanya kita di pendidikan ada tantangan tersendiri ini untuk mendidik anak-anak untuk dapat memahami dan kritis terhadap informasi yang mereka dapat. So tantangan jadi berubah ini pendidikan. Jadi ya itu, walaupun informasi bebas. Jadi mereka sebenarnya mungkin kalau sekolah udah bukan untuk mendapatkan ilmu informasi, malah untuk harus bagaimana kita berpikir dan menganalisa informasi yang diterima. Akhirnya juga kalau sekarang karena informasi sudah banyak didapat dari mana aja gitu ya. Kalau dulu kan kayak aku ingat banget di zaman aku SD, nggak ada tuh kan ya Google, jadi harus RPAL, RPUL gitu. Kalau sekarang kan kayaknya kita bisa chat GPT, bisa Google segala macam informasi. Itu juga. Nah, ini gimana nih Bu? Chat GPT ya? Yes, karena sekarang tuh kayak bahkan kalau aku cobain kayak GPT memang lebih canggih ya, ketika kita mau pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, dan apapun gitu. Kayak misalnya minta nama yang catchy untuk sebuah brand gitu kan, bahkan beberapa perusahaan banyak yang menggunakan ChatGPT ini kan. Nah, Ibu melihat si teknologi baru ini bagaimana, apakah ini justru memajukan pendidikan di Indonesia atau justru akhirnya jadi malah sebuah tantangan nih gitu? Sebenarnya kan kalau teknologi itu selalu tujuannya membantu kan. Sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sih kita tidak bisa menghindar dari teknologi. Jadi kita sebagai manusia harus terus mengikuti perkembangan teknologi, tapi apa nih ilmu yang kita harus pelajari supaya kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi yang ChatGPT ini menarik juga, ada beberapa konferensi kemarin banyak yang membahas AI. Di mana-mana sekarang masalah pendidikan, menulis essay dan aturannya seperti apa. Dan mereka tuh bisa menulis, ChatGPT ini bisa menulis essay cukup baik. Betul. Gitu. Jadi bagaimana, apa kita tidak membutuhkan manusia lagi gitu kan sebenarnya. Tapi ya kita sebagai manusia ini bagaimana untuk survive. Jadi sekarang pembahasannya akan lebih dalam lagi nih dengan adanya AI. Oke. Nah, tapi menurut Ibu nih, untuk sementara ini ya, dengan GPT ini membantu atau justru jadi tantangan terbesar untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak-anak ya? Karena sekarang kan udah gampang banget gitu kan, apalagi untuk menggali mereka kayak, ayo dong pengen tahu. Tapi sekarang kalau pengen tahu tinggal chatting aja udah pernah tahu gitu. Jadi tidak ada rasa kayak ingin menggali lagi. Kalau dulu kan kita harus buka buku satu-satu gitu kan. Kalau sekarang kan kayaknya lebih mudah. Gimana menurut Mungkin itu tergantung persepsi aja ya. Mungkin ya kalau saya lihat. Kalau misalnya dulu kita buka buku kan. Kalau sekarang kalau mereka dibilang ingin tahu, mereka tuh membuka semua sosmed. Mereka buka semua YouTube. Mereka tapi mungkin di kacamata mereka menjelaskan ke kitanya, enggak, saya ingin tahunya banyak. Saya melihat sebegitu banyak YouTube-nya dibanding kita dulu baca buku. Dengan ChatGPT mungkin sama. Nanti saya akan banyak bertanya dengan ChatGPT, saya akan lihat hasil jawaban misalnya. Tapi ini tergantung konteks buat saya. Jadi yang penting adalah ini bagaimana kita bisa mendevelop kemampuan
anak-anak ini dirasa okay. ini analisisnya dan ininya ilmunya. Jadi itu sih pandangan saya pribadi betul, ya. betul, Tapi betul. karena di luar sana banyak yang wah ini ChatGPT merusak. Ya. Gitu. Tapi kan Ibu kan sebagai praktisi pendidikan gitu ya, pasti kan sudah bertahun-tahun gitu kan dengan kurikulum yang berganti-ganti begitu kan ya. GPT ini tergantung dari persepsi. Tapi Ibu pribadi gitu pernah nggak menggunakan teknologi ini? Belum. Oh belum? Terus terang belum. Karena udah pinter, mohon maaf nih, nggak perlu nanya GPT juga udah tahu jawabannya apa. Kalau aku tuh pakai banget. Dan lucunya salah satu kolega saya bilang dia waktu itu lagi bosen, terus dia tanya ChatGPT, can you make a joke? Katanya dia ketawa dengerin joke-nya ChatGPT, dia bilang gitu. Jadi ini bisa juga buat hiburan gitu. Jadi emang semuanya tahu Bu, beneran ya. Aku juga nyobain kan kayak bagaimana semuanya bisa. Oh jadi bahkan dia ngejokes pun lucu ya. Lucu, terus dia bilang gila ini nanti kalau ke depan ini manusia dibutuhkan apa enggak? Akhirnya kita jadi diskusinya dalam gitu. Ini fungsi manusia ke depan tuh apa gitu. Iya karena aku juga pribadi gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang kan, anak aku usianya 6 tahun itu nanyanya udah mulai kritis banget. Kadang-kadang aku juga kalau nggak tahu jawabannya aku nanya GPT dulu. Jadi kayak ibu kamu sebenarnya aku atau GPT ya. Ya memang teknologi kita tidak bisa menghindar dari itu ya. Betul-betul. Oke, nah ini kan soal tadi kita membahas teknologi. Nah ini soal sistem pendidikannya. Kalau kita kan di Indonesia pasti sering membanding-bandingkan gitu ya dengan pendidikan di luar negeri. Ini salah satunya di negara Finlandia, di mana memang mereka tuh tidak belajar sekolah seharian penuh begitu ya. Nah ini juga kan materi pelajarannya juga otomatis tidak sebanyak dengan di Indonesia. Nah ini menurut Ibu Mari seperti apa sih pendidikan Indonesia dengan ini aku anak TK ya Bu, anak saya masih TK, belajarnya dari jam 7:30 sampai jam 2 siang. Menurut aku kan itu kayak anak TK gitu, tapi apakah efektif dengan sistem pelajaran yang lama atau lebih mending ya setengah hari seperti itu? Menurut saya itu tergantung konteks ya, karena pendidikan di Finlandia ya bagus buat Finlandia. Di Indonesia tuh konteksnya beda, kita tantangannya besar sekali. Kita banyak mungkin yang bisa kita dapat dari Finlandia ya, mungkin dari kurikulum, jumlah yang dipelajari, tapi itu juga suatu sistem yang mungkin secara dunia dan internasional ada pakem-pakemnya yang ini yang bagus pendidikan yang baik. Ya salah satunya adalah pindah dari pendidikan yang rote learning yang menghafal ke arah lebih memahami konsep dan segala macam, itu sudah ada suatu perubahan kan di dunia, itu udah berubah di situ. Dan mungkin itu ada, dan di Indonesia juga ada effort-effort ke situ ada. Cuma yang orang sering lupa kalau kita terlalu membandingkan misalnya dengan Finlandia, populasi Indonesia berapa banyak? Oh iya betul. Kita tuh guru ada 3 juta Bu, dan di sini ada murid kita sekitar 44 juta murid. Kalau kita bicara Finlandia ada berapa? Mungkin gurunya nggak sampai segitu. Betul. Jadi kualitas guru jadi bagus sehingga mengajarnya bagus. Itu salah satu elemennya ya. Di Indonesia kita ada 3 juta guru yang harus kita develop ke setingkat Finlandia misalnya. Itu tantangan. Dan bukannya menurut saya sih kalau saya lihat dari pemerintah dan segala macam, bukannya tidak ada usaha. Usaha itu ada, tapi tantangannya besar sekali. Dan kalau saya melihat di negara-negara yang populasi besar itu, memang harus ada konsistensi aja untuk melakukan yang dianggap terbaik. Oke, wow, ini membicarakan pendidikan Indonesia tuh kayaknya juga nggak bisa cuma satu episode, kayaknya harus banyak. Cuma karena waktunya kan ini kita sangat terbatas begitu ya. Betul. Nah, ini Ibu Mariam ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat Indonesia gitu ya, bagaimana mereka untuk bisa lebih pengen belajar lebih tahu gitu, silakan Bu untuk semangat belajar. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pendidikan, awal dari pendidikan adalah kita tahu di mana letak kekurangan atau kelebihan kita dan kita ingin selalu memperbaiki. Jadi mungkin pesan saya adalah pendidikan tidak berhenti di satu titik. Jadi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, misalnya level matematika, membaca atau seperti itu, tidak ada titik akhirnya. Selama kita masih hidup, kita masih bisa terus belajar. Nah, itu adalah jangan cepat puas begitu ya Bu. Kayak udah ngerasa pintar, oh ya udah gitu. Padahal itu terus berkembang begitu ya. Terima kasih banyak Ibu Mariam atas waktu dan juga ilmu yang diberikan untuk kita semua. Nah, aku pengen ingetin untuk sahabat YP, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan diberikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YP Corner. Terus kalau misalnya ada ide kayaknya konten yang menarik ini deh Kak, boleh komen di bawah ini ya. Kalau begitu saya Wanda Dwi dan Ibu Mariam pamit. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.